Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, khususnya yang ada di grup Herbal Bio Community. Ya, video kali ini kita akan bahas yang punya keluhan hipertensi atau paling dikenal di masyarakat darah tinggi. Ya. Kenapa terjadi hipertensi? Ya, atau tensinya selalu tinggi? Ya. Adanya penyumbatan, ya, penyumbatan di bagian otak, di bagian kepala, ya, penyumbatan pembuluh darah di bagian kepala. Ya, penyumbatan ini bisa diakibatkan oleh akibat lemak darah yang terlalu tinggi, ya, tingkat racun yang terlalu tinggi, atau pernah juga mengalami benturan atau kecelakaan. Ya, itu beberapa faktor yang bisa mengakibatkan terjadinya penyumbatan di pembuluh darah di bagian otak. Ya, semakin menyumbat, nanti semakin menyumbat ya pembuluh darahnya, maka nanti ya tensinya itu akan semakin tinggi. Ya, tensinya akan semakin tinggi. Kenapa dokter selalu menyarankan bagi orang yang punya keluhan hipertensi jangan sampai jatuh? Ya, pada saat dia terjadi tensi, berarti dipastikan pembuluh darahnya udah tidak mengalir dengan baik. Ya, pada saat jantung memompa, ya pada saat jantung memompa, darah itu tidak mengalir dengan baik di bagian kepala karena tadi adanya penyumbatan. Ya, semakin dia nanti menyumbat, jantung akan memompa terus. Ya, jantung akan bergerak memompa. Maka logika dokter menyarankan jangan pernah jatuh. Pembuluh darah itu akan sama seperti balon pada saat dia ditiup. Ya, tadinya pembuluh darah itu ya sama seperti balon sebelum ditiup, dia elastis dan kuat. Ya, elastis dan kuat. Tapi pada saat dia menyumbat, jantung tetap memompa, maka pembuluh darahnya akan bengkak. Itulah kenapa dokter bilang jangan pernah jatuh. Kalau jatuh, resikonya fatal, ya. Karena pembuluh darahnya udah bengkak, berarti pembuluh darah itu menjadi tipis. Pada saat nanti si pasien jatuh, jantung memompa sekaligus. Dek. Dua yang diakibatkan. Kalau dia tidak pecah, maka tadinya dia masih di bagian bawah, dia penyumbatannya, maka dia akan naik ke atas terdorong kuat oleh pompaan jantung. Maka dia bisa menyumbat fungsi pusat saraf otak. Sementara pusat saraf otak itulah yang mengalirkan listrik ke seluruh tubuh, yang membuat kita berbicara dengan baik. Ya, berarti aliran listriknya berjalan dengan baik. Tangan kita bisa mengepal dengan kuat, ya, karena aliran listriknya masih berfungsi dengan baik. Pusat saraf otak berfungsi dengan baik. Kaki kita kuat melangkah karena ya fungsi saraf otaknya itu masih berfungsi dengan baik. Ya. Pada saat dua hal yang tadi terjadi pada saat kita jatuh, apakah pembuluh darahnya pecah? Maka itu bisa nanti si pasien itu sampai tidak menyadarkan diri. Ya. Dan biasanya itu secara medis maka bagian kepala ini harus dibedah. Ya. Kalau masih ada kesempatan. Yang kedua, kalau dia makin naik ke atas, penyumbatannya makin naik ke atas dan menyutup pusat saraf otak, maka yang terjadi adalah stroke. Maka sebagian tubuh pasien nanti akan lemah. Ya, mulai dari tangan akan susah digerakkan, kaki akan susah digerakkan, bahkan nanti bisa berbicara sampai tidak jelas, ya, berbicaranya nanti tidak jelas. Itulah yang diakibatkan oleh hipertensi, ya, hipertensi. Maka produk PLN Jaya yang digunakan untuk hipertensi adalah yang tetes. Yang tetes ini dia berfungsi sampai memecah batu ginjal, memecah batu empedu. Kalau terjadi penyumbatan di bagian kepala, ya, itu mungkin dari lemak darah atau mungkin juga terlalu tinggi, ya, tingkat racun dalam tubuh, ya, membuat plak di pembuluh darahnya, ya. Maka kalau itu terjadi penyumbatan, kalau batu ginjal, batu empedu bisa dipecah. Secara medisnya berarti penyumbatan yang mengakibatkan terjadinya hipertensi berarti
bisa dipecah. Ya, kalau batu ginjal, batu empedu bisa dipecah. Ya, pasien kita udah sangat banyak yang punya keluhan batu ginjal, batu empedu dipecah dengan PLM Cypress. Tidak mungkin kalau hipertensi sekeras batu. Ya, maka secara logika medisnya pasti bisa, secara medisnya. Ya, secara medisnya pasti bisa. Ya. Nah, maka gunakanlah PLM Cypress tetes tanpa kapsul. Di awal cukup menggunakan PLM Cypress tetes dengan dosis 3 tetes pagi, 3 tetes malam. Ya, gunakan dengan dosis 3 tetes pagi, 3 tetes malam. Maka reaksi yang akan dimunculkan kalau di sini ada penyumbatan, maka penyumbatan itulah yang harus dipecah, bukan tensinya yang diturunkan. Banyak pasien saya masih konsumsi obat, ya, obat tensi. Kenapa terjadi stroke? Ya, tensinya diturunkan, ya, tensinya diturunkan, tapi sumber penyakitnya tidak dipecah. Ya, kenapa hipertensi? Kenapa darah tinggi? Karena ada penyumbatan. Maka kalau mau sembuh, penyumbatannya lah yang harus dipecah. Ya. Maka saat konsumsi obat kita, maka reaksi yang akan dimunculkan, maka akan ada sedikit kleyeng. Ya. Semakin parah penyumbatannya, maka keleyengannya akan semakin berat. Tapi teruskan obatnya, konsumsi terus obatnya. Saat dia terbuka, saat dia pecah, maka keleyengannya juga akan hilang. Ya, dipastikan akan hilang keleyengannya. Ya, jadi kalau dia tidak terlalu parah, ya mungkin tidak terlalu kerasa, keleyengannya. Tapi semakin mengeras penyumbatannya, maka keleyengannya akan semakin tinggi, akan semakin berat. Inilah reaksi yang terbaik. Kalau itu terjadi, berarti obatnya masuk ke sumber penyakit. Obatnya berfungsi dengan baik. Ya, karena itu harus dipecah. Tidak ada jalan lain bagi pasien yang punya keluhan hipertensi. Penyumbatan itu harus dipecah. Ya, maka sebaik apapun obat dari PLM Jaya, ya, tetap saya sarankan ke semua pasien, ya, maka pantangan menjadi nomor 1. Ya, maka untuk melihat reaksi PLM Jaya, saya minta kalau mau konsumsi PLM Jaya, produk PLM Jaya, PLM Cypress yang tetes, maka berhentikan seluruh obat-obat. Ya, obat apapun itu berhentikan, biar kita lihat reaksinya berfungsi apa tidak dengan baik. Ya, yang kedua, jangan konsumsi air es, air dingin dari kulkas, makanan dingin dari kulkas. Yang ketiga, hindari makanan gorengan. Ya, terutama jajanan gorengan. Bolehkah kita mengkonsumsi gorengan? Boleh. Bikin sendiri di rumah dengan minyak kemasan yang baik dan minyaknya sekali pakai. Ya, hindari jajanan gorengan yang dari luar. Nah, di atas itu ada, yaitu makanan bersantan. Ya, kalau gorengan saya minta, minyak saya minta dikurangin. Santan itu biangnya minyak. Ya, biangnya minyak. Jadi sebisa mungkin hindarin itu. Ya. Yang ketiga, hindari untuk sementara, ya, makanan atau daging-daging yang mengandung gaji, ya, seperti daging domba, daging kambing, ya. Ayam negeri tidak bagus dikonsumsi bagi pasien yang mengandung penyakit hipertensi, ya. Jadi ayam negeri usahakan jangan, ya. Jadi yang berminyak-minyak, yang bersantan, daging yang mengandung gaji seperti kambing dan domba, ya, terus ayam negeri sebelum sembuh jangan dulu dikonsumsi. Nanti pada saat udah sembuh semuanya boleh dikonsumsi kembali, yang penting ada aturannya. Ya, jadi di awal cukup 3 tetes pagi, 3 tetes malam. Ya,
ya 3 tetes pagi 3 tetes malam ya. Airnya di diambil dari ukurannya untuk gelas kopi ya, gelas kopi yang 125 mili, gelas kopi kecil ya. Airnya itu jangan lebih dari setengah gelas ya, kurang dari setengah gelas itu lebih baik ya. Suhu airnya lebih panas sedikit dibanding hangat-hangat kuku ya. Konsumsilah di pagi hari 2 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan, pilih yang terbaik ya. Untuk reaksi yang terbaik saya minta konsumsi 2 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Di malam hari juga sama, 2 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Nanti diaduk dengan sendok plastik, jangan sendok stainless ya. Untuk dosis yang paling terbaik 5 tetes pagi 5 tetes malam, tapi diawali dengan dosis kecil, cukup 3 tetes pagi 3 tetes malam. Perhatikan reaksi. Kalau kondisi udah semakin baik, seminggu atau 2 minggu ke depan, kalau udah semakin baik, naikkanlah ke 5 tetes pagi 5 tetes malam. Inilah dosis yang paling terbaik untuk yang punya keluhan hipertensi ya. Saya tekankan sekali lagi, bagi yang punya hipertensi, maka reaksi yang terbaik dari obat pada saat dipecah penyumbatannya yang membuat ada keluhan hipertensi, pada saat itu dipecah akan ada kleyeng. Itulah reaksi terbaik. Berarti obatnya berfungsi dengan baik. Obatnya mulai berproses untuk memecah yang disebut penyumbatan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, terutama buat tim Herbal Bio Community ya. Kita akan sambung di penyakit-penyakit yang lain di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.